Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Itex semua. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Pada kesempatan ini, Mang mungkin coba buat video tentang testimoni ya. Testimoni dari barang yang sudah Mang pakai dan sudah Mang review ya, ini beberapa waktu ke belakang ya. Ini pemakaian hampir 1,5 tahun ya. Ini Mang beli bulan Juni 2024 dan ini beberapa bulan sesudah itu. Ini dulu Mang di e-commerce beli yang Eagle ini di 300 ya. 300 sampai 400 ribu lah, 360 ribuan karena ada diskon ya. Ini ada harganya sebenarnya di sini 399 ya, masih terpasang. Nah, ini yang hitam ini. Sedangkan yang Avalon ini harganya di 260 ya, sekitar ada perbedaan sekitar 100 ribu ya. Nah, ini mengenai testimoni yang Mang buat ya, ini sudah lumayan Mang pakai, udah lama ya, tadi 1,5 tahun ya. Dan secara spesifikasi memang ini lebih unggul dah. Ya, pertama layarnya itu adalah udah AMOLED gitu ya. Terus dari baterainya juga dia lebih tinggi ya, di 300 mAh. Sedangkan yang ini hanya di 210 mAh. Kalau yang ini udah AMOLED ya, yang Eagle Tempo 4. Kalau yang Avalon ini di Avalon GTR Mini ini cuma pakai IPS ya. Terus untuk resolusinya kalau yang yang GTR untuk resolusinya yang ini ada di 412 ya, DPI kali 412. Kalau yang ini yang 360 kali 360 ya untuk resolusi. Dan untuk IV grade-nya atau waterproof-nya ini sama-sama IP67. Sedangkan untuk baterai life-nya ya, kalau dipakai katanya ini si yang Eagle Tempo 4R ini di sekitar 3-7 hari. Kalau yang ini standby-nya ini bisa sampai 10 hari ya, kalau yang Tempo 4R. Kalau yang Avalon GTR Mini itu baterai life-nya kalau dipakai 3-5 hari ya. Jadi harusnya sih lebih lama ini. Terus yang untuk standby-nya ini bisa sampai 2 minggu lebih ya, kalau tidak dipakai gitu. Nah, itu salah satu nanti yang akan coba Mang bahas ya, setelah pemakaian 1,5 tahun lah gitu ya. Nah, ini untuk kelebihannya itu kalau yang GTR ini tuh Tempo 4R ini bahannya itu ada alloy zinc ya. Jadi ini udah metal. Sedangkan kalau yang GTR Mini Avalon ini plastik ya. Bahannya lah, bahan dari jamnya ini gitu. Nah, kalau untuk karet sih bisa gonta-ganti ya, ini rubber, dua-duanya rubber, cuman enakan yang ini ya, yang GTR, yang Tempo 4R. Nah, setelah penggunaan selama 1 tahun ya, lebih lah, 1 tahun lebih, ada beberapa hal yang mungkin yang bisa Bang bandingkan ya, mengenai kelebihan dan kekurangannya ya. Selain ya tadi kelebihannya, ini gambar tentu lebih jelas ya. Terus ini lebih berat juga. Nah, lebih kokoh lah dipakainya ya dibanding yang ini, karena kalau yang ini kan ringan ya, plastik. Terus memang ini memang beli untuk perempuan ya, belinya yang untuk perempuan. Jadi warnanya juga seperti ini. Terus kelebihan yang kedua ya, ini udah wireless chargernya ya. Walaupun agak ini juga mungkin nanti akan ada sedikit bermasalah ya. Sedangkan yang ini masih pakai ini ya, charger yang biasa nih, yang pakai jarum ya. Mungkin kelihatan yang jarum itu ya, pakai magnet tuh ya. Nah, itu beberapa kelebihan dari 2 jam ini ya. Kalau yang ini ya hitungannya murah, terus udah stylish juga, udah oke. Yang ini lebih elegan gitu ya, walaupun harganya cuma selisih 100 ribu. Nah, untuk kekurangannya ya, yang Mang setelah pemakaian 1,5 tahun, yang kalau untuk Avalon ini terus terang hitungannya gitu ya, ini walaupun ininya cuma IPS ya, tampilannya cuma IPS atau displaynya cuma IPS, kelebihannya dia hemat baterai. Pastilah ya, karena yang satu lagi AMOLED ya. Cuman jauh banget maksud Mang ya. Ini, jadi kalau untuk baterai ini, walaupun dia kapasitasnya di 210 ya, yang mAh, yang Avalon GTR Mini ini dia bisa dipakai sampai seminggu lebih ya. Bahkan pernah dicoba sampai 10 hari, pokoknya seminggu sampai 10 hari lah gitu, tidak perlu di-charge gitu. Ini kelebihan dari yang Avalon ini ya, untuk baterai. Nah, sedangkan yang GTR yang Eagle Tempo 4R
Ini cukup boros, mungkin karena layarnya AMOLED terus lebih lebar juga ya. Nih kan, tampilannya juga agak berbeda ya, terutama kalau di hitam ya. Kalau di hitam, atau ini kelihatan nggak ya? Jadi lebih hitam yang ini ya, dibanding, karena ini AMOLED, dibanding yang ini nih. Dibanding, coba deketin ya. Nih, kalau warnanya itu lebih, nah, lebih hitam yang, sorry. Nah, ini ya. Ini kalau ini agak putih ya, kalau ini hitamnya hitam bener gitu. Karena ya tadi AMOLED sama IPS. Nah, kelebihan atau kekurangan yang kedua ya dari Xiang Tempo 4R ini ya, selain boros, adalah raise to wake-nya sudah tidak berfungsi ya. Jadi kalau yang ini tuh ketika, nah ini tuh dia nyala ya, ini mati nih ya, contoh ya misalnya. Jadi ketika dipakai itu ya, kalau di gini kan mati nih. Nah ketika ini bangunnya itu dia masih ini ya, masih cukup responsif gitu ya, coba ya. Nah gitu ya, jadi dari mati ke nyalanya itu cukup responsif. Sedangkan yang ini ya, yang GTR ini apa namanya, kurang responsif ya. Jadi kadang memang dia tidak tuh, tidak kebangun ya, atau raise to wake-nya itu tidak berfungsi. Jadi kalau kita mau nyalain ya kita pijit seperti ini gitu. Itu kelemahannya ya, kelemahan yang kedua dari si setelah penggunaan 4 tahun, 1 tahun setengah ya. Ini awalnya raise to wake aman ya. Jadi bisa Mang pakai dan berfungsi dengan baik. Nah, setelah penggunaan 1 tahun setengah ini mungkin pemakaian hampir berapa, 6 bulan hampir 1 tahun ya, baru si raise to wake-nya itu bermasalah ya. Si ini tuh tidak berfungsi gitu ya, raise to wake-nya. Terus yang kedua ya tadi ya, baterainya juga cukup boros gitu. Nah, kelemahan yang ketiga ya, untuk chargernya itu ternyata ya emang coba di HP ya memang bisa ya, cuman jadi ada beberapa HP yang bisa wireless charger itu dipasang di sini ya, pakai pakai ngecas jam ini. Mungkin ya di video sebelumnya emang sudah review ya. Itu bisa. Tapi untuk HP-HP yang lain, misalkan kalau udah pakai Samsung ya, yang Samsung Ultra 21 Ultra, 22 Ultra, yang support wireless charger ya itu ya, untuk request-nya, ini bisa dicas gitu ya. Cuman lambat ya, lambat. Terus untuk beberapa HP yang lain ya, contoh misalkan Mang pakai power bank yang bisa wireless charger, atau pakai dock yang wireless charger, ini tidak berfungsi. Jadi memang dia pilih-pilih untuk ngecas pakai wireless chargernya ya. Jadi Mang itu harus selalu ngecas pakai apa namanya, wireless charger bawaan dia gitu. Agak sedikit rumit ya untuk pengisian wireless chargernya gitu. Terutama kalau Mang lupa bawa dock untuk dock ini ya, dock bawaan si Eagle ini untuk ketika keluar gitu ya, keluar kota atau ada acara di luar, terus ini baterai habis dan lupa bawa docknya atau untuk charger wireless chargernya, ini agak sedikit bermasalah. Nah kalau yang ini memang nanti di agak susah itu kalau cari magnetnya itu yang pas ya. Tapi kalau Avalon sih banyak ya, Avalon itu banyak dijual di online. Kalau yang Eagle ini bahkan untuk yang tipe ini kayaknya udah tidak continue ya. Jadi adanya itu yang sekarang adalah Tempo 4R yang aktif, kalau enggak yang Pro kalau nggak salah ya. Jadi agak susah nanti lihat cari dock untuk chargernya gitu. Itu ya mungkin beberapa curhatan atau beberapa testimoni dari Emang penggunaannya. Jadi kalau kalau lihat harga dan keunggulan, mungkin yang Avalon GTR ini lebih unggul ya dibanding yang Eagle Tempo 4R gitu ya. Dari segi tadi baterainya tidak terlalu boros gitu ya, terus si raise to wake-nya itu aman ya, masih sekarang 1,5 tahun itu masih berfungsi dengan baik. Sama satu lagi, chargernya juga tidak terlalu susah ya untuk mencari kalau rusak atau kalau nggak hilang gitu ya. Nah kalau yang Tempo 4R ini
Ya, kelemahannya tadi ternyata sudah pemakaian beberapa 1 tahunan lah gitu ya. Di baterainya udah mulai boros, terus race-to-wake-nya tidak berfungsi, sama satu lagi wireless charger-nya kalau hilang ini agak sedikit bermasalah gitu ya. Karena dia pilih-pilih kalau ngecas secara wireless. Walaupun ini tampilannya elegan lah gitu ya, kayak kesannya tuh mahal. Padahal ini kalau 400 ribuan ya murah ya sebenarnya untuk Eagle Tempo 4 ini. Itu aja mungkin untuk video kali ini ya. Seperti biasa, jangan lupa like, share, dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.